Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Idina Salsabila, Prodi Perbankan Syariah semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Rasulullah. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Sistem ekonomi dan fiskal menurut pemerintah Khalifah Umar ibnu al-Khattab. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar ibnu al-Khattab banyak melakukan ekspansi, hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai "The Sign of All Islam". Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman ibnu Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tansiah, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Tarsonia, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talha, Zubair ibnu Al-Awwan, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibnu Affan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Adapun kesimpulan dari hasil makalah saya ini, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain zakat, baitul mal, gaji. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Umar ibnu al-Khattab antara lain pendirian lembaga baitul mal, kepemilikan tanah, zakat, sedekah dari non-muslim, mata uang, klasifikasi, dan alokasi pendapatan negara pengeluaran. Adapun sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Idina Salsabila, Prodi Perbankan Syariah semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Rasulullah. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Sistem ekonomi dan fiskal menurut pemerintah Khalifah Umar ibnu al-Khattab. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar ibnu al-Khattab banyak melakukan ekspansi, hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai "The Sign of All Islam".
Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman ibnu Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tansiah, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Tarsonia, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selama diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talha, Zubair ibnu Al-Awwan dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibnu Affan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Adapun kesimpulan dari hasil makalah saya ini, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain zakat, baitul mal, gaji. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab antara lain pendirian lembaga baitul mal, kepemilikan tanah, zakat, sedekah dari non-muslim, mata uang, klasifikasi, dan alokasi pendapatan negara pengeluaran. Adapun sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Idina Salsabila, Prodi Perbankan Syariah semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Rasulullah. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Sistem ekonomi dan fiskal menurut pemerintah Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar ibnu Al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai "The Sign of All Islam". Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman ibnu Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tansiah, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Tarsonia, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selama diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talha, Zubair ibnu Al-Awwan dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibnu Affan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Adapun kesimpulan dari hasil makalah saya ini, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain zakat, baitul mal, gaji. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab antara lain pendirian lembaga baitul mal, kepemilikan tanah, zakat, sedekah dari non-muslim, mata uang,
klasifikasi, dan alokasi pendapatan negara pengeluaran. Adapun sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Utsman Ibnu Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aidina Salsabila, Prodi Perbankan Syariah semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Rasulullah. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Sistem ekonomi dan fiskal menurut pemerintah Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar ibnu Al-Khattab banyak melakukan ekspansi, hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai "The Sign of All Islam". Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman Ibnu Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tansiah, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Tarsonia, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selama diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talhah, Zubair ibnu Al-Awwan, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibnu Affan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Adapun kesimpulan dari hasil makalah saya ini, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain zakat, baitul mal, gaji. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab antara lain pendirian lembaga baitul mal, kepemilikan tanah, zakat, sedekah dari non-muslim, mata uang, klasifikasi, dan alokasi pendapatan negara pengeluaran. Adapun sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Utsman Ibnu Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Affan antara lain pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.